Biarlah di hari yang baru ini ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu mengalir atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Terpujilah namamu, Allahku yang hidup. Kau yang duduk di tahta, Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Singina nama shanina ya nama shakata nama singina ya nama se. Ipata nama shikina ya nama. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Allahku yang hidup. Oh, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bertatah di atas setiap pujian Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dirayakan. Kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Mari semuanya bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kan semangat tanganku katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Amin. Kami bersuka Tuhan. Terima kasih
baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kudus tercurah di tempat ini, mengurapi setiap umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Tercurah bagi gerejanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dipatahkan. Amin Tuhan, mari bersorak, mari serukan. Hey, anggur baru minyak baru tercurah, Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tercurah Tuhan Yesus. Kami percaya setiap umat-umat-Mu sudah Engkau pulihkan Tuhan. Oh Yesusku. Selama kami hidup Tuhan, apapun musim kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kebesaran-Mu lah ya Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Amin Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya.
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di awal tahun ini Tuhan Yesus, kami mempunyai pegangan yang sejati, yaitu firman Tuhan, yang membuat kami terus bertumbuh, membuat kami terus kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang kami menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkuasa atas kehidupannya, Kau penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan semua daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Merry Christmas and Happy New Year. Lama nggak bersua ya, sebelum pandemi sampai hari ini, dan saya bisa hadir di Jajak. Kebetulan besan saya yang punya Havana ngajak kita, yuk akhir tahun di sini gitu. Jadi puji Tuhan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan memang hari-hari ini memang tadi lagi mau naik, ya, Semeru baru meletus lagi katanya. Waduh, panik lagi. Ya, saya memang beberapa saat lalu sempat berdoa Bapak Ibu dengan teman. Kaget saudaraku, bahwa di tengah berdoa itu Tuhan berkata bahwa bencana-bencana alam yang sedang terjadi ini sedang ditunggangi sama penguasa-penguasa di udara dengan melepaskan segala kekuatan, kemampuan apa saja untuk menghancurkan manusia, untuk membunuh manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya cuma sekedar memberitahukan bahwa saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Tidak salah juga di awal tahun, karena saya tidak membawa berita buruk, saya membawa berita baik bagi kita. Amin. Saya akan mengawali dengan sebuah lagu yang saya beri judul Janji Tuhan. Lagu ini ya adalah satu kisah hidup saya. Dari saya menikah sampai punya anak, sampai mereka sudah menikah, dewasa. Dan saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya buat lagu ini bukan sekedar ya cari enak moodnya, tapi ini satu kisah nyata bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita akan nyanyikan sama-sama. Ini merupakan lagu mana? Lagu ini akan mendasari khotbah saya pada saat ini juga.
janji kepadaku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin. Yuk sama-sama. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, Kau peliharaku. Kau yang telah berjanji, tak pernah mengingkari. Tak sedetikku Kau tinggalkanku, meski badai menerpa, Kau selalu di sampingku. Tapi ku percaya pada janji-Mu, Kau akan Yesus tak lelah dan menepati janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janji-Mu, Tuhan, takkan bergoyah. Karena Yesus tak lelah dan menepati janji kepadaku. Katakan sama-sama. Ku percaya, amin. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya, Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, mari karena tidak memperpanjang waktu, kita langsung aja pada firman Tuhan. Kita buka satu ayat atau dua ayat yang akan memberi kekuatan bagi kita semuanya. Ya, memasuki tahun yang baru ini, mari kita merubah ya cara paradigma kita yang lama, ya, dan tetap mengikuti firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini kita sudah baca, bahkan ini firman ini sudah dibuat lagunya, tetapi firman Tuhan ini tidak pernah usang, selalu up to date, selalu up to date. Amin. Oleh sebab itu kalau handphone sendiri setiap saat harus di-upgrade, ya. Handphone di-upgrade artinya diperbarui. Marilah pikiran kita juga ya pada saat ini diperbarui dengan pikiran, dengan firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun juga yang di rumah yang tidak sempat hadir, oke, mari kita fokus kepada firman Tuhan supaya sungguh-sungguh ya firman Tuhan ini benar-benar jatuh di tanah yang subur, dia bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kita. Setuju katakan amin. Kita baca satu ayat saja, Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita nggak nyanyikan lagu ini, sudah ada lagunya mestinya. Oke. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. 3. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ada 3 bagian di dalam pembacaan ayat ini. Coba kita lihat saja satu demi satu. Dikatakan yang pertama, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sama-sama katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Kalau saya rangkum di dalam satu kata, yaitu janji Tuhan. Sama-sama katakan, janji Tuhan. Sama-sama katakan, janji Tuhan. Oke, kita melihat bahwa Yesaya yang menyampaikan ya janji Allah bahwa semakin rambutnya memutih,
Ya, sampai rambutnya benar-benar putih semua, dikatakan tidak sedikit pun mengurangi janji Tuhan untuk terus menyertai kita, untuk terus menjaga kita, untuk terus melindungi kita, dan untuk terus memberkati kita. Yang percaya katakan, ya. Mempercayai janji Allah yang berkata sampai masa tuamu aku tetap dia, akan membuat kita hidup ini tidak pesimis. Ya, bukti saja kita melihat bahwa ya walaupun juga masih pandemi masih ada, tetapi kita melihat masih banyak jemaat, bukan di sini aja, jemaat saya juga, ya mereka masih rasanya ya masih pingin ya ibadah itu dari rumah aja deh, cari amannya, cari tentramnya. Orang-orang yang tidak mempercayai janji Tuhan, saudaraku, membuat hidupnya itu jadi pesimis. Segala sesuatu itu yang dipikirin negatif thinking, berpikir negatif. Ya nanti kalau aku ke gereja BEB nanti aku kena virus, nanti aku ke gereja ketemu jemaat kena begini, nanti di jalan aku nanti aduh takutnya nanti ada kecelakaan, aduh lagi mendung ini entar ada hujan terpilek. Itu orang-orang yang tidak hidup di dalam janji Allah. Tahun ini saya memberitahukan bahwa inilah tahun janji Allah. Ya, oleh sebab itu mari kita harus optimis menghadapi hari-hari depan kita. Karena Immanuel atau penyertaan Tuhan meyakinkan kita bahwa kita akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik karena Tuhan yang berjanji. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-31, Ulangan 1 ayat 31 dikatakan bahwa di padang gurun dari Mesir, Bapak Ibu, ya dikatakan di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung itu, nggak dikeluarin ayatnya. Mendukung itu artinya membawa seseorang di atas punggungnya atau menggendongnya. Ya, dikatakan seperti seorang yang mendukung menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini, yaitu di tanah perjanjian. Ya, nah kalau kita melihat apa yang dialami oleh ya, atau contohnya yang dialami oleh Kaleb. Kalau kita lihat di dalam Yosua 14 ayat yang ke-10, Yosua 11 ayat yang ke-10, kan sudah ada ayat-ayat saya kasih itu di outline-nya. Ya, Yosua 10 ayat yang 14 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya, ini Kaleb yang ngomong, sesungguhnya itu sama seperti aku bersumpah, sesungguhnya sama seperti aku berkata sesungguh-sungguhnya, sesungguhnya aku sama seperti aku berkata yang sebenar-benarnya, bahwa Tuhan telah memelihara hidupku ya seperti yang dijanjikannya. Ya, apa itu? Kini sudah 45 tahun dikatakan lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa. Ini ketika dalam sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan selama itu dikatakan orang Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Jadi dikatakan sekarang ya aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi ketika Tuhan Musa berbicara untuk membawa bangsa Israel, umur Kaleb itu di Mesir 45 tahun. Dan selama perjalanannya 40 tahun di padang gurun, ya sampai di tanah perjanjian itu umur Kaleb itu 85 tahun. Ya, perhatikan ayat yang ke-11. Saudara bawa Alkitab enggak? Bisa enggak ditayangin gitu lah. Nah, ini kita harus merubah paradigma kita ini. Ya, ayat 11 dikatakan pada waktu itu dikatakan aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itu
demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar dan masuk. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Kaleb ya sampai 85 tahun, ya kekuatan dia itu seperti ketika dia umur 45 tahun. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sungguh-sungguh mau meyakinkan atau mempercayai janji Tuhan? Saya memberitahukan, rubahlah paradigma kita hari ini. Apapun juga yang terjadi, kita harus tetap berpegang. Tuhan yang berjanji adalah setia. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan percaya apa yang kau lihat, percayalah janji Allah. Loh, gak ada tetangga di sebelah. Nah, jangan lihat saya, lihat matanya. Kasih tahu, Pak, Ma, percaya janji Tuhan. Engkau yang di rumah, percaya janji Tuhan. Amin. Saya memberitahukan kepada saudaraku, ya, ketika nanti umur saya 85 tahun, titenilah Pak Rudi. Kalau umur saya masih 85 tahun, kekuatannya, kemampuannya, apa saja masih sama seperti saat ini. Berhenti untuk berkata, aku sudah tua, aduh kayaknya umurku udah setengah abad, ntar lagi kan ya bonus dikit-dikit lah. Berhenti untuk berkata demikian. Amin. Kalau engkau percaya janji Tuhan, ya, dan kalau Tuhan masih mempunyai rencana kepada engkau, oh, umur berapapun juga engkau masih tetap kuat seperti hari ini. Saya punya teman fitness Bapak Ibu di Atlas Surabaya, umur 81 tahun. Gila. Masih treadmill itu bukan jalan pelan gini, treadmill jalan cepet. Aku angkat barber, dia juga angkat barber. Aku datang jam 7, kira-kira dia datang mungkin jam 8 pagi. Pulangnya itu saya sudah pulang jam 10, setengah 11, dia masih ada di situ. 81 tahun. Ya, ketika saya belum membaca ayat ini, saya udah terkagum-kagum, ini manusia apa ini? Ya, karena saya lihat ya orang-orang lain atau besan-besan saya yang lain, waduh 70 udah kiri kanan udah dipegangi orang. Ya. Tapi ini 81 tahun jalannya tegap, ngangkat barber, saudara. Gila, treadmill lagi. Ketika saya baca ayat ini saya terbelalak, mata saya jadi gede, saudara. Ternyata di Alkitab Tuhan sudah memberitahukan bahwa ada seorang yang namanya Kaleb dan Yosua. Iya, kekuatannya mereka setelah 40 tahun masih sama seperti 45 tahun. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita juga akan mengalami hal-hal yang sama karena Immanuel mengingatkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi kalau para nabi Allah, ya mereka bisa mengalami janji Allah. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Apakah kita juga tidak bisa mengalami janji Allah? Bisa enggak? Oke, mari. Oleh sebab itu kalau saudara berkata, ya bisa, ya kasih tahu lagi sebelah kiri kanan, kamu bisa, bilang. Kamu masih ABG, bilang. Walaupun rambut putih, bilang. Saudara lihat ini kira-kira saya umur berapa ini? Ayo. Mungkin lebih tua dari Pak Rudi. Tapi saya setiap hari masih bisa lari 5 kilo. Angkat barber 80-90 beratnya masih bisa. Naiknya hari-hari naik Harley lagi. Ya kenapa saudaraku? Karena aku percaya janji Allah. Makanya saya tulis lagu itu, janji Tuhan. Sepanjang hidupku
Tuhan berjanji untuk memelihara, menjaga, melindungi, memberkati. Itu aku alami. Aku boleh melihat anak-anak saya diberkati luar biasa. Ya, mereka, waduh, pokoknya hidupnya luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekali lagi kita merubah paradigma kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Jangan mengucapkan hal-hal yang negatif. Jangan berpikir yang negatif, tapi katakan hal-hal yang positif. Oke, ikut bersama-sama. Katakan, hari-hari depanku Tuhan pasti membuat tubuh, jiwa, rohku semakin sehat dan kuat. 1, 2, 3. Lali, ntar potong-potong. Kepanjangan. Katakan, hari-hari depanku Tuhan membuat tubuh, jiwa, rohku semakin sehat, semakin kuat. Katakan, hari-hari depanku Tuhan pasti membuat pekerjaanku berhasil dan beruntung. Hari-hari depanku Tuhan pasti membuat bisnisku mengalami pelipat gandaan. Hari-hari depanku Tuhan akan membuat usahaku mengembang ke kiri, ke kanan, muka dan belakang. Kok semakin loyo? Belum makan? Hari-hari depanku Tuhan akan membuat terobosan-terobosan yang baru dalam bisnisku. Oh, haleluya. Hari-hari depanku Tuhan pasti membuat keluargaku dipulihkan, keluargaku bahagia. Sama-sama katakan puji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Sama katakan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, yang ini untuk yang bujang-bujangan, yang sudah nikah, yang sudah punya pacar jangan. Yang bujang aja. Yang bujang ucap sama-sama, Pak. Hari-hari depanku. Yang masih bujang nggak ada. Sudah punya jodoh semua, sudah punya pacar, sudah nikah. Itu yang di atas ini sudah nikah semua. Ayo ulang lagi. Hari-hari depanku Tuhan pasti mempertemukan jodohku yang sepadan. Kok nggak ada suara? Oke. Lihat satu ayat di dalam Mazmur 92, ayat yang kasih puji kita. Ini lagu lama. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14, mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. 15, sama-sama baca. Pada masa tua pun mereka apa? Mereka apa? Berbuah, masih berbuah. 2, menjadi dan segar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih keras lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak meminta-minta. Karena apa? Karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi
Tuhannya. Tiada yang mustahil bagi orang sama-sama katakan tiada yang mustahil. Tanpa musik tiada yang mustahil. Ya. Bagi orang percaya. Katakan. 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 Haleluya. Oke, mari kita melihat yang kedua. Ya. Alkitab berkata, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, dirangkum dalam sebuah kata, itulah kesetiaan Tuhan. Sama-sama katakan, kesetiaan Tuhan. Lebih keras, sama-sama katakan, kesetiaan Tuhan. Kita melihat meskipun bangsa Israel mengkhianati janji Allah, ya tidak taat, memberontak, tegar tengkuk, keras kepala, tetapi Tuhan tetap setia. Ini juga bikin saya buat lagu, Tuhan itu setia. Ntar kita nyanyi. Mau nggak? Ya karena dia adalah Allah yang loyal pada perjanjiannya. Bahkan dalam lagu itu dikatakan walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Apalagi kalau kita itu gak setia aja, dia tetap tidak berubah. Ya, walaupun mungkin dia tidak segera menggenapi janjinya, tapi dia titik, dia tunggu kapan kita menyadari balik kepada dia, maka kesetiaannya itu tidak berubah. Amin. Karena dia yang berjanji adalah setia, dia Allah yang loyal. Ya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya betapa berharganya saudara dan saya. Ya, kenapa dia begitu setia pada saudara? Karena kita begitu berharga. Coba lihat aja dalam Lukas 12 ayat 6 sampai yang ke-7. Di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang... Nah itu garis bawah, dilupakan Tuhan. Oh, kalau orang dunia janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya. Nah, kalau Tuhan yang berjanji, iya pasti, ya tidak pernah melupakannya. Ayat yang ke-7, bahkan ini bahkan rambut di kepala pun terhitung semua. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau burung pipit, saudaraku, yang begitu murah, kecil, dan ada harga, paling kalau kita pergi ke pasar, ya paling 10.000, 20.000 lah. Tapi Tuhan tetap melihara. Saudara, Bapak Ibu pernah mendengar di salah satu negara bagian dunia atau CNN TV dunia atau TV Indonesia atau koran apa, majalah apa saja, ya memberitahukan, ya ada segerombolan burung-burung di salah satu negara bagian di dunia ini yang mati karena kelaparan. Pernah dengar nggak? Apa ada orang di sini? Pernah dengar nggak? Bakalan dengar nggak? Kenapa? Firman Tuhan. Amin. Yang berjanji. Yesus datang ke dunia bukan mau menyerahkan dirinya untuk burung pipit dan burung layang-layang. Tapi dia datang ke dunia menyerahkan dirinya buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dia tidak pernah lupa akan kesetiaan dia. Kita yang seharusnya binasa, tapi dia telah menyerahkan nyawanya supaya kita memperoleh keselamatan itu.
Haleluya. Kalau nyawa saja diserahkan, apa artinya makan, minum, pakaian, penyertaan, perlindungan Tuhan buat kita? Tahun ini rubahlah paradigmamu. Amin. Walaupun mungkin suamimu nggak setia, walaupun mungkin istrimu nggak setia, walaupun teman bisnismu tidak setia, bahkan ciak kuping. Bukan ciak lu, ciak kuping saudaraku. Tapi tetap ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amin. Siapa dia? Siapa dia? Bahkan kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, ayat 12 ayat ke-7 dikatakan, jika jumlah rambut di kepala kita pun dianggap penting oleh Tuhan sampai dia merasa perlu menghitungnya. Apa pertanyaan saya, apa Tuhan itu kurang kerjaan? Halo? Apa Tuhan kurang kerjaan hitung rambutmu? Bahkan saudara sendiri, saudara pernah hitung rambutmu enggak? Sampai maksud itu detailnya saudara, sampai sekecil-kecil pun kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Oh haleluya, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Amin. Ya, oleh sebab itu mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus pesimis? Mengapa kita tidak menyerahkan keterbatasan kita kepada Tuhan yang setia? Perhatikan satu ayat lagi yang Yesaya 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melukis di telapak tangan itu artinya kita ini ada di dalam genggamannya Tuhan. Bayangan, kemana-mana Tuhan pergi membawa kita. Kemana-mana Tuhan pergi, Dia tidak pernah melepaskan genggaman Dia. Ya, kita ada di dalam genggaman Dia. Kita ada di dalam penjagaan Dia. Dilukis di telapak tangan artinya kita tetap di dalam pemeliharaan Dia. Karena apa? Kesetiaan Tuhan. Yang percaya katakan? Amin. Haleluya. Tetapi di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bukan perkara yang sulit untuk mencari orang pintar, mencari orang hebat, mencari orang baik, mencari orang bertalenta, mencari orang kaya, orang gagah, orang ganteng, orang cantik, mencari orang yang berpengalaman atau berpendidikan tinggi, gampang dan mudah. Tetapi mencari orang yang setia tidak semudah membalikan telapak tangan. Amin. Bayangin, pandemi aja sudah berlalu begitu panjang, masih saja jemaat lebih nyaman beribadah dari rumah. Saudaraku, nggak apa-apa, bukan salah. Tetapi perbedaannya kalau engkau beribadah di gereja dan di rumah pasti engkau tidak akan merasakan keadaan, situasi, kondisi, suasana daripada hadir. Nggak akan pernah. Saya juga ibadah live streaming saudara. Waktu gereja kita belum buka, kalau Pak Niko khotbah saudara, kita nonton dari rumah. Beda Bapak Ibu. Kalaupun nangkap saudaraku, sebagian kecil sekali. Karena apa? Terlalu banyak gangguan. Apalagi kita duduk di meja sampai angkat kaki, di sekelilingnya banyak camilan. Habis handphone di sebelah. Belum lagi pembantu mulai muter kiri buka. Waduh, udah. Gak bakalan. Bapak Ibu, kita harus menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Rubahlah paradigmamu, hai engkau yang masih di rumah, datanglah beribadah. Percayalah Tuhan setia untuk memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Yang setuju katakan amin.
Lihatlah Amsal 20 ayat 6 dikatakan. Ya, Alkitab sudah mengatakan bahwa sebab manusia lebih cenderung bersikap individualistis. Manusia lebih cenderung materialistis. Segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Segala sesuatu diukur berdasarkan kepentingan pribadi. Ke gereja, ya dapat apa saya di gereja? Bahkan bahaya lagi. Ya, virus bertebaran di mana-mana. Yang dipikirkan kepentingan pribadi, yang kepentingan materinya, ya mereka, tetapi kalau mereka akan berlaku setia, ya kalau mereka mendapatkan imbalan. Aku kalau ke gereja imbalannya apa? Aku melayani Tuhan dapat imbalan dah. Kalau tambah susah hidupku, bisnisku tambah susah, ntar dulu. Nah, itu manusia-manusia yang tidak setia. Manusia-manusia yang materialistis, segala sesuatu diukur dengan hal-hal demikian. Padahal Mazmur 145 ayat 13b, Mazmur 145 ayat 13b dikatakan Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Aduh, kalau bila perlu Bapak dari tadi pertama itu ayat-ayatnya itu dicatat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau engkau duduk di meja makan atau baru bangun tidur gitu, balik lihat tembok ada tulisan Tuhan itu setia dalam segala perkara. Duduk di meja makan, ya baca itu sampai masa putih rambutmu, aku tetap digendong. Amin. Daripada lu lihat tembok kosong, daripada lu ngelamun, ya mikirin susahnya hidup ini, tapi ya baca firman-firman Tuhan itu. Amin. Ya, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Artinya sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakan dia, tetapi dengan kehadiran saudara pada pagi hari ini, dengan baik-baik. Walaupun ya kita sering menyakiti hati dia, mengecewakan dia, tetapi dengan kehadiran saudara dalam ibadah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli saudara. Kasih tahu, engkau dipedulikan Tuhan pagi ini. Amin. Allah peduli engkau pada pagi hari ini. Allah bertanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Allah bertanggung jawab untuk memelihara hidupmu. Pertanyaan saya kan, bagaimanakah respon saudara dan saya kepada kesetiaan Tuhan? Tes. Yang pertanyaan, apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan? Mari kita katakan sama-sama, kita harus setia dalam beribadah. Kita harus setia di dalam membaca firman Tuhan. Kita harus setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus setia di dalam berdoa. Kita harus setia di dalam mencari jiwa-jiwa. Karena waktu ini sudah sangat singkat Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Pertanyaan, bagaimana kesetiaan saudara dan saya? Amin. Kalau engkau masih melihat bangku-bangku yang kosong, balkon sana yang kosong, maukah engkau berkata pada pagi hari, Tuhan ampuni aku. Aku juga mau meresponi akan kesetiaan. Lakukan seperti tadi yang saudara ucapkan. Setuju katakan amin. Karena Wahyu 2 ayat yang ke-10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadaku mahkota kehidupan. Oh, haleluya, haleluya. Saudara pernah melihat orang yang dapat mahkota, baik itu raja maupun ratu? Pernah lihat gak? Berubah gak wajah mereka? Berubah gak? Walaupun hidungnya puai seireng, begitu ada mahkota, wayu soro.
Lanang-lanang walaupun muelek ganteng, saudara. Saudara mau nanti masuk surga kepalamu kayak pentolan korek, gundul, saudara. Tapi masuk di surga, orang bilang, hai sahabatku yang setia. Misalnya, Bok Surudi, siap apa? Hai hambaku yang setia, terimalah mahkota ini. Waduh, wayuna ya saudara. Paling nanti di surga ada cewek-cewek bilang, wih, kok aku di surga dulu dijajah kok nggak di Ronggo Jambi kok nggak ketemu cowok ini. Tiba-tiba jadi ganteng gitu. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita mau nyanyi deh. Tadi Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Bisa main nggak? Kamu tadi nggak latihan sih? Bisa nggak? E minor. Swing. Saya main. Oke. Nggak pede dia. Swing ya. Tuhan setia, Dia tetap setia. Allah kita setia. Dia berjanji apa? Kan mencukupi. Tepuk tangan sama-sama. Hidup kita. Yesus ajaib, sungguh ajaib, oh sangat ajaib bagiku. Sekali lagi, Tuhan setia, Tuhan setia, Dia tetap setia dalam segalanya, Dia setia. Apa kan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Oh, Yesus kau Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan. Dia tak dianggap sendiri, sebab apa? Sebab Yesus jawaban persoalan. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, sungguh ajaib, oh, sangat ajaib bagiku, 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 bagiku. Yesus sungguh bagi siapa? Bagi kamu, bilang bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kamu. Ayo bangkit, ayo umat Tuhan. Ya, karena Tuhan kita setia. Satu lagi sebelum kita masuk perjamuan. Ayat yang ketiga, di bagian yang ketiga, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dirangkum dalam sebuah kata, keselamatan. Sama-sama katakan, keselamatan. Sama-sama katakan, keselamatan. Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb, ketika Tuhan
ingin memakai mereka untuk menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke Israel karena Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Alkitab berkata Yosua mengalami ketakutan dan kegentaran, Bapak Ibu, untuk membawa bangsa Israel. Karena saat itu saudaraku, sungai Yordan itu sedang banjir-banjirnya, seperti sungai Bengawan Solo yang lagi banjir. Gimana mau menyeberangi, membawa jemaat ini? Dia sendiri bisa-bisa mati ya, karena hanyutnya arus yang begitu kencang, apalagi membawa ribuan bangsa Israel. Jujur Yosua takut, Yosua gentar bersama-sama dengan Kaleb untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Tapi di tengah kegentaran dan ketakutan Yosua, apa kata Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-5? Tuhan berkata kepada Yosua 1 ayat yang ke-5, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Atau dengan kata lain, aku yang berjanji dalam kesetiaanku untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel. Pagi hari ini Tuhan yang berjanji dalam kesetiaannya akan menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Amin. Ya, sebagai hamba Tuhan saya ingin memberitahukan bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh sangat amat menguatkan kepada saudaraku. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini akan merubah paradigma kita yang dari tahun-tahun yang lalu. Ya, bahwa kita harus percaya benar-benar bahwa Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia untuk menyelamatkan, untuk menjaga, untuk memelihara hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ada Tuhan yang siap menggendong saudara dan saya. Ada Tuhan yang siap memikul saudara dan saya. Ada Tuhan yang siap menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena Dia yang berjanji bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Oleh sebab itu jangan sedikit ada keraguan dalam hidupmu. Aku ini selamat enggak ya? Aku ini selamat enggak ya? Jangan ada sedikit keraguan. Pada pagi hari ini Tuhan yang berjanji dalam kesetiaan akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Akan menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan saya, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang berjanji adalah setia untuk menyelamatkan saudara, pertanyaan saudara, bagaimanakah respon saudara dan saya? Ya, bagaimanakah saudaraku? Ya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah berapa jiwa yang saudara mau doakan untuk keselamatan dia? Nah, ini saudaraku. Ya, jangan enak-enak, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji dalam kesetiaan menyelamatkan aku, surga milikku. Benar. Tapi kalau engkau hanya sampai di situ, engkau orang yang paling egois di dunia ini. Karena di sekitarmu ada masih begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Keselamatan bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya untuk kita teruskan. Bayangin Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, cuma ada satu saja pesan Dia. Kalau kira-kira orang tua yang kita yang paling berpengaruh dalam rumah tangga, apalagi KW-nya, you know KW-nya Sarongko Jambi dia yang punya, kira-kira begitu misalnya. Ya, kalau dia panggil saudaraku, saudara mau datang nggak? Halo? Apa saudara bilang, ntar Pak, gue lagi sibuk kerjaan, nanti aja deh baru kita ketemu. Apa begitu? Saudara akan tinggalkan segala kesibukan apapun. Saudara duduk. Bila perlu siap kertas, siap pulpen. Kenapa? Salah koma bahaya.
Baru sedang mengalami bersama teman-teman. Salah titik koma saja saudaraku bisa berbahaya. Karena ini apa? Pesan terakhir dari orang yang mempunyai, yang memiliki ronggo jambi ini. Dan saudara adalah anak-anak yang berhak menerima warisan-warisan itu. Apa pesan Tuhan? Itulah amanat agung. Selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, paling tidak mulai berjanji hari ini, Tuhan, aku mau mendoakan. Kalaupun aku mau menangis, aku mau meneteskan air mata untuk keselamatan jiwa. Siapa? Saudaraku dulu di Yerusalem dulu. Keluarga-keluargamu sudah enggak? Kalau sudah pergi lagi ke Yudea, keluarga-keluarga yang lebih jauh, teman-teman sahabat, kalaupun sudah, baru ke Samaria. Ya, orang-orang Bani Kedar itu saudara. Ya, selamatkan dia. Masih tugas kita masih panjang Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih memberi umur kita panjang, ini kesempatan buat saudara dan saya untuk kita mencari jiwa-jiwa. Sayang waktunya sudah habis. Ya, jadi pernyataan Tuhan yang sempurna ditandai dengan 3 hal. Pertama apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia. Yang kedua, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Yang ketiga, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Haleluya. Kita akan pasti mengalami semua itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan tergosong. Dia singar karena Yesus dalam kan menepati janji kepada. Bangkit berdiri sama-sama. Sebab itu, katakan sebagai respon daripada khotbah ini, tak akan tergoyah Tuhan. Karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin. Sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala untuk perjamuan, nanti sore jam 5 saya akan hadir lagi dengan seri kedua daripada khotbah ini. Ada lanjutannya. Jadi harap Bapak Ibu kalau nggak ada nganggur, nggak ada kerjaan, datang lagi. Ajak saudara-saudara kita yang lain. Setuju? Sebab itu ku percaya. Masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Betapa berharga hidup ini Tuhan. Betapa berharga hidup ini di mata-Mu Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib. Kau korbankan semuanya untuk kami, supaya kami memperoleh warisan-warisan dari Tuhan, baik warisan di dunia maupun warisan kekekalan. Oleh sebab itu pada saat ini kami sudah diberkati oleh firman Allah. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami,
Sehingga kami memiliki paradigma hidup yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, meteraikan kebenaran ini untuk kami melangkah di tahun yang baru bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman-Mu. Kami terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh, pribadi yang bergairah, melayani-Mu, mengiring-Mu, melakukan apa yang menjadi bagian Engkau. Terima kasih, kami sudah diberkati oleh firman Allah. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Pada hamba-hamba Tuhan yang melayani, disilakan maju ke depan. Tuhan, berkati kami semua yang melayani. Berkati kami semua yang dilayani. Biar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Itu berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk menerima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.